Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, hari ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai fuzzy logic control lagi. Tetapi ini lebih mendalam sedikit lah. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Saptriansa dengan NPM 1840 30 20 15. Yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang pengendalian motor induksi 3 fasa menggunakan fuzzy logic control. Nah, ini latar belakang penelitian. Motor induksi merupakan perabot listrik yang dimanfaatkan sebagai penggerak utama dalam suatu alat, layaknya jantung sebagai pemompa darah pada manusia. Motor induksi 3 fasa termasuk motor listrik yang dapat merubah energi listrik menjadi energi gerak. Pemanfaatan motor induksi 3 fasa paling banyak ditemui pada industri karena harganya murah, perawatannya mudah, dan desain yang handal, sehingga lebih dipilih sebagai penggerak mesin dengan skala besar. Tetapi motor induksi 3 fasa juga memiliki arus star yang dapat dibilang sebagai kekurangannya lah. Pada prinsipnya, motor induksi dioperasikan pada laju yang konstan. Jika beban diubah, maka kecepatan putaran motor juga berubah mengikuti beban. Karena itu, agar kecepatan motor dapat dipertahankan, maka dibutuhkan inverter sebagai pengatur tegangan dan frekuensi yang masuk pada motor induksi. Pengatur kecepatan inverter ini dengan memanfaatkan sinyal digital yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Pengaturan kecepatan ini umumnya dilakukan dengan cara yakni dengan memutar knob pada inverter sehingga dapat menyesuaikan kecepatan motor induksi. Nah, tujuan penelitiannya adalah secara simulasi merupakan pengendalian sinyal digital yang masuk pada inverter oleh logika fuzzy terhadap kecepatan motor induksi 3 fasa. Pada simulasi pengendalian laju motor induksi 3 fasa dengan memanfaatkan inverter dan logika fuzzy ini akan menampilkan durasi 3 detik pada start awal pengendalian fuzzy diberikan torsi sebesar 5 dan pada detik 1,5 ditambahkan torsi 20 Nm. Logika fuzzy merupakan suatu cara memetakan suatu ruang masuk dalam suatu ruang luaran berupa set point yang didasari oleh konsep himpunan fuzzy secara tepat. Pada pengontrolan logika fuzzy ini cukup sederhana karena metode ini menggunakan logika fuzzy yang mana penalarannya tidak kebenar atau salah, melainkan sedikit benar atau sedikit salah sih. Tujuan dari penelitian ini adalah ini. Nah, untuk manfaatnya pada penelitian ini kita bisa tahu bentuk sinyal pada pengendalian pada motor yang masuk inverter terhadap kecepatan motor tersebut. Maka dari itu, untuk melakukan penelitian kita menggunakan aplikasi software yang berupa MATLAB dengan menggunakan metode Mamdani atau metode di MATLAB yang biasa dipakai orang-orang atau biasa kita gunakan untuk para pemula atau basic ya. Nah, untuk blok diagram simulasi ini ada, nah di sebelahnya ada penjelasannya. Pada sistem pengendalian kecepatan motor, nilai masukan merupakan set point untuk kecepatan motor. Nah, pada pengendalian ini di diagram ini set pointnya ada berletak di sini reference speed. Nah, set point akan masuk pada kontrol logika fuzzy. Ini dari set point menuju ke fuzzy logic control. Yang mana dari logic control menghasilkan sinyal digital. Dari sini akan menjadi sinyal digital. Sinyal digital akan diubah menjadi sinyal PWM. PWM di sini, PWM ini, tetapi harus melewati P2F. Nah, pensaklaran komponen MOSFET pada dilakukan oleh sinyal PWM dengan sinyal on dan off secara bergantian.
sehingga inverter menghasilkan frekuensi dengan cepat dan rapat berbentuk sinyal sinusoida. Ini pengandaiannya, sinyal sinusoida A, B, C. Dari hasil keluaran inverter akan diteruskan pada motor sehingga motor bisa berputar. Akan diteruskan ke sini, motor akan berputar. Ini akan menjadikan kecepatan. Energi mekanik dari motor akan diubah menjadi sinyal digital yang kemudian masuk dan diolah pada kontrol logika fazi. Kontrol tersebut melakukan perbandingan antara putaran motor dengan masukan awal. Nah, ini adalah bagian keseluruhan pengendalian kecepatan motor. Pertama ini kan set point. Di sini letak prosesnya, dan di sini nanti letak planunya, outputnya akan di sini. Ini pengendalian logika fazinya. Di sini reference itu artinya set pointnya. Ini Z1 ini prosesnya, baru akan ke output ini flat, baru ke kecepatan. Nah, fusifikasi dan defusifikasi. Serta ini simulasinya ada dua input dan satu output. Nah, ini output pertamanya itu input error fazi, yang kedua input deltanya error, dan outputnya adalah dinamakan output fazi. Nah, ini adalah rule base-nya atau tabel fusification-nya dari program fazi pengendalian kecepatan motor. Dan ini tabel keduanya adalah parameter motor induksi. Parameternya ada 1, 2, 3, 4, ada sekitar ada 8 lah. Ada stator resistansi, ada rotor resistansi, mutual resistansi, stator induktansi, rotor induktansi, inertia, friction faktor, voltaire, resist. Stator resistansi simbolnya RS dengan volunya 0,09961 unit ohm, dan rotor simbolnya R besar, R kecil, volunya 0,0587 unitnya ohm, dan mutual resistensinya simbol RM, L besar, M kecil, valuenya 0,03039 unitnya H, Henry. Stator induktansi simbolnya L kecil, I besar, dan S kecil, valuenya 0,000867 unitnya Henry. Rotor induktansi simbolnya L besar, L kecil, R besar, I kecil, R kecil. Valuenya 0,000867, sama dengan stator induktansinya. Unitnya juga sama, yaitu Henry. Inertia simbolnya J, valuenya 0,4 kg kali massa kuadrat. Friction faktornya F farad, valuenya 0,02187 Nm, kalikan dengan second. Voltaire simbolnya P, valuenya 2, unitnya O. Kurang tahu juga saya ini O atau kurung atau 0. Nah, untuk tabelnya ada 4 yang saya lihat di jurnal, itu ada 4 hasil outputnya, yaitu ada torsi, elektromagnetik motor induksi, ada arus motor hasil simulasi fazi, ada sinyal gate, ada RPM motor dari proses simulasi. Untuk torsi elektromagnetik 3 fasa, torsi motor induktansi 3 fasa dipengaruhi oleh kecepatan putaran motor tersebut. Kecepatan putaran motor yang berubah-ubah akan mempengaruhi torsi sehingga berubah-ubah. Torsi awal dari simulasi memiliki bentakan hingga 90 Nm, kemudian akan landai dan mencapai titik stabil 5 Nm. Pada saat detik 1,5 torsi berubah 20 Nm. Nah, untuk arusnya nih, motor hasil simulasi, arus motor merupakan arus 3 jalur yang dijadikan satu. Nah, ini 3 jalur. Ini ada keterangan sebenarnya, ini ada 3, ada merah, hitam kah biru, enggak kurang tahu saya. Merah, hitam, kuning. Ini merah, hitamnya maksud di kuning-kuning ini 3 fase. Untuk setiapnya ini ada sekitar untuk setiap arusnya mempunyai sudut 120 derajat pada setiap fasanya. Arus mula menghasilkan 60, ini besar 60 ampere,
pada awal running dengan torsi 5 Nm, arus akan stabil pada waktu 0,3 detik dengan nominal arusnya 5 ampere. Ini sekitar sinilah 3 detik tuh 5 ampere. Ketika pada penambahan torsi 20, maka arus naik menjadi 10 ampere. Untuk sinyal gate-nya, sinyal gate untuk MOSFET digunakan sebagai pengatur atau on-off switch komponen inverter yang terdiri dari 6 pensaklaran. Pensaklaran ini diatur hidup dan mati secara bergiliran sesuai dengan sinyal gate untuk menghasilkan tegangan output 3 fasa. Sinyal gate pensimulasian adalah 0,5 pada torsi 5 Nm. Saat penambahan torsi 20, maka sinyal gate akan naik menjadi 0,9 untuk proses penstabilan kecepatan sesuai masukan awalnya. Untuk RPM motor dari proses simulasinya, set point pada kontrol logika fuzzy yaitu 1500. Berdasarkan grafiknya ini, hasil rise time pada waktu 0,2 detik dan mencapai kecepatan tunak 0,3 detik. Ketika penambahan torsi 20 pada waktu 1,5 mengalami lonjakan yang hampir tidak terlihat. Nah, dari sekian slide yang saya terangkan atau saya jelaskan pada presentasi ini, tentang pengendalian motor induksi 3 fasa, dapat kita simpulkan bahwa controller berbasis logika fuzzy dapat memperkecil rise time pada waktu 0,2 dan dapat mencapai arus, waktu sinyal gate, waktu kecepatan RPM torsi elektromagnetik, kecepatan tunak pada waktu 0,3 detik. Pada saat mulai awal simulasi memiliki torsi elektromagnetik arus sehingga kurang lebih 7 kali lipat. Dengan menggunakan kontrol fuzzy dapat menstabilkan dari 1490 kecepatan hingga kembali 1590 secara cepat dalam waktu 0,01 detik pada saat diberi torsi. Ini tetap capaian yang saya ambil, itu adalah materi yang saya ambil dari Pengalaman Akbar tahun 2020. Tentunya analisa pengendalian motor industri dengan mungkin sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.